Toko di toko apa itu? Toko kayak kosmetik gitu loh. Kosmetik. Oh, terus pelayanannya gimana, nggak enak? Nggak enak tuh, maksudnya kayak pelayan yang melayani tuh jutek gitu Bu. Oh, kayak marah-marah gitu. Oke, marah-marah. Judes ya? Iya, judes. Nah, oke, berarti setelah itu kamu balik lagi nggak ke sana? Enggak. Balik lagi ke sana enggak? Kemungkinan besar 90% itu pasti tidak. Dah, seperti itu? Ya. Seperti itu? Terima kasih nih, tepuk tangan. Nah, kita akan membahas di sini ya sistem layanan usaha. Pertama, tujuan pembelajaran kita. Kenapa harus belajar sistem layanan usaha? Nah, ini tujuannya agar peserta didik itu kalian, agar kalian mengerti tentang layanan usaha.
ini ada bubuk ya. Ada anjing dan pemiliknya. Kira-kira video ini tentang apa? Tentang apa dulu? Salah pahaman. Oke, ada lagi tentang apa lagi? Berburuk sangka. Oke, ada yang mau menyampaikan pendapatnya Pak? Gimana berdiri kita berdiri? Berhentilah berburuk sangka kepada orang lain karena prasangka itulah yang membuatmu menyesal di kemudian hari. Oke. Nah, terima kasih kita ada. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan juga, tetapi jangan berharap untuk dibalas, karena dalam berbuat kebaikan harus dengan ikhlas. Dengan ikhlas. Tangan untuk pipi. Dasar layanan usaha. Pendapatnya Ibu ambil dari Kotler. Layanan sebagai suatu tindakan ataupun kinerja yang dapat diberikan oleh orang lain. Tujuannya. Di sini tujuannya itu ada 4. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan konsumen atau pelanggan terhadap bisnis atau usaha. Ini ya yang pertama. Jadi tadi disebutkan layanan itu adalah tindakan ataupun kinerja dari pemilik usaha atau pemilik perusahaan diberikan kepada siapa berarti? Pelanggan atau konsumen diberikannya. Nah tujuannya apa? Satu, agar konsumennya itu percaya terhadap bisnisnya. Mau balik lagi tadi loyalnya. Selanjutnya memberikan kepuasan kepada konsumen. Pelanggan puas, usahanya naik, produknya terjual habis, untung pun dapat. Yang namanya usaha itu tujuannya apa sih? Utamanya dapat apa? Kalau yang lagi modern zaman sekarang kan dapat. Ini tuh apa coba? Sarangnya bukan. Duit. Dapat duit. Ya orang umum tuh dapat duit gak munafik lah semuanya. Ibu kerja pun nyarinya apa? Duit. Ibu mau bilang ya, semua kebahagiaan gak bisa dibeli pakai uang, tapi uang bisa membeli apa yang membuat kita bahagia. Iya. Gitu. Ya. Oke. Selanjutnya, membuat konsumen loyal terhadap produk atau jasa. Nah ini loyal, setia. Jadi yang setia itu jangan pacarnya aja, sama konsumennya pun sama usahanya pun harus setia. Sok ibu tanya nih, kalian pakai skincare dari umur berapa? Oke lah, jangan skincare lah ya, terlalu wow gitu bahasanya. Pelembab. SMP. Oke, pelembab kalau berdakwah mungkin ada yang pakai dengan enggak ya. Pelembab pakainya dari SMP. Apakah dari SMP itu kalian setia sama satu produk? Tidak. Kalau iya memang. Ganti berapa kali sampai Lina ganti berapa kali? 2. Vina? 3. Beda banget ya. Ini Lupi? 2. Oke, ini Zahra?
yang dapat dilakukan oleh pemilik usaha untuk mengatasi masalah yang terjadi. Pastikan rumah sakit bekerjasama dengan BPJS. 2. Pastikan tertib membayar iuran tiap bulan. 3. Pastikan darurat harus membawa surat rujukan dari Vaskes pertama. 4. Mendapat rujukan ke rumah sakit lain. Ada yang Pertanyaannya, siapa saja yang bisa menjadi peserta BPJS Kesehatan? pasien atau masyarakat yang kurang mampu. Masyarakat yang kurang mampu. Oke, bagaimana cara tuh? Ya, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kita akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai kecurangan yang dilakukan oleh karyawan McD. 1. Siapa saja pihak yang terlibat dalam masalah tersebut? Jawabannya pegawai dan konsumen. 4. Solusi apakah yang dapat dilakukan oleh pemilik usaha untuk mengatasi masalah yang terjadi? Yaitu pemilik usaha harus lebih berhati-hati dalam merekrut pegawai. Hati-hati dengan Silakan ada yang ingin bertanya. Saya ingin bertanya, menurut pendapat kelompok kalian, apakah pelanggan tersebut akan datang kembali ke toko itu? Dilihat dari banyaknya kasus-kasus yang terjadi, sepertinya pelanggan tersebut mungkin tidak akan kembali lagi di McD yang ada di tempat itu. Berarti nggak kembalinya di yang cabang ini? Iya, Kenapa? karena kekecewaan yang terjadi karena kasus ini. Gimana Dita? Iya, Yes. Sama-sama. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pembelajaran tentang layanan usaha sampai sini dulu. Sebentar dulu, astagfirullah. Sabar. Oke, terakhir ada yang mau memberi kesimpulan? Kesimpulannya yaitu layanan adalah tindakan yang diberikan oleh sebuah organisasi usaha kepada pelanggan yang berfungsi untuk penyampaian informasi dan manfaat terkait usaha diterima oleh pelanggan. Oke, tepuk tangan untuk mereka.